Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat seleksi tahap kedua adalah yang pertama, sudah tidak ada lagi status guru induk dan non-induk, di mana berdasarkan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang seleksi kompetensi 2, pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. B. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. C. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan D. Lulusan PPG. Ayat 2. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dan B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Ayat 3. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN. Ayat 4. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar atau sekolah menengah pertama dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. B. Bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. C. Bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Dan D. Bagi pelamar pada kriteria ayat 1 huruf D dapat memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. 5. Panitia penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. 6. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, panitia penyelenggara seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi 2. Nah, coba kita bandingkan dengan bunyi seleksi kompetensi 1 pasal 29, di mana ayat 1 berbunyi pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. THK 2 dan B. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Ayat 2, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. B. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan dalam kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persyaratan pelamar antara seleksi kompetensi 1 dengan seleksi kompetensi 2. Di mana untuk seleksi kompetensi 1, apabila ada jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar dari sekolah induk, maka dari sekolah luar tidak boleh melamar pada sekolah tersebut. Sedangkan untuk persyaratan peserta seleksi kompetensi 2 tidak seperti persyaratan seleksi kompetensi pertama, yang dimana guru dari luar sekolah tidak boleh mengisi atau melamar jabatan yang sudah dilamar oleh guru induk yang mengajar di sekolah tersebut. Hal ini menandakan bahwa dalam seleksi kompetensi 2 atau tahap 2 tidak ada lagi status guru induk dan non-induk. Status guru induk dan non-induk hanya berlaku pada seleksi kompetensi 1.
Sedangkan untuk seleksi tahap 2, setiap guru bebas untuk memilih formasi ataupun sekolah yang ingin dilamar sesuai dengan keinginannya masing-masing, baik dari guru honorer, guru swasta maupun lulusan PPG. Berikutnya, kedudukan seluruh peserta sama, tidak ada penguncian formasi seperti seleksi tahap 1. Ini menunjukkan bahwa keempat jenis pelamar, baik dari THK 2, guru non-ASN yang tidak lulus seleksi kompetisi 1, guru swasta yang terdaftar di Dapodek ataupun lulusan PPG, memiliki kedudukan yang sama. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya penguncian formasi dari guru honorer yang mengajar di sekolah induk. Nah, di mana pada tahap 2 ini nilai tertinggilah yang nantinya akan mengisi formasi, baik dari guru honorer, baik dari guru swasta ataupun lulusan PPG. Nah, pada tahap 2 ini juga tidak ada yang namanya status X dan Y. Berikutnya, pilihlah formasi yang memiliki kuota banyak. Dengan memilih formasi kuota yang banyak akan membuat pelamar tahap 2 memiliki kesempatan lebih besar untuk mengisi formasi yang disediakan. Pelamar tahap 2 dipenuhi oleh peserta PPG yang memiliki kesempatan mendapatkan afirmasi cerdik senilai 500 poin. Sungguh sulit apabila peserta lain yang tidak memiliki cerdik untuk bisa mengisi formasi yang disediakan. Guru honorer yang tidak lulus seleksi tahap 1 harus berjuang lebih ekstra pada seleksi tahap 2 untuk mendapatkan formasi yang tersedia di sekolahnya atau di sekolah lain yang dilamarnya. Oleh karena itu, untuk tahap 2 ini, teman-teman yang ingin melamar atau ingin memilih lokasi formasi atau sekolah yang ingin dilamar, diharuskan untuk memilih formasi yang memiliki kuota yang banyak. Sebab dengan memilih sekolah yang memiliki kuota yang banyak, maka kesempatan untuk mengisi formasi yang disediakan lebih besar. Berikutnya, dalam hal kelulusan pada tahap 2 akan dilakukan perankingan berdasarkan nilai tertinggi. Nah, berbeda dengan seleksi tahap 1, seleksi tahap 2 tidak lagi menggunakan sistem guru induk dan guru non-induk. Tidak ada lagi pengelompokan peserta menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok guru induk dan kelompok non-induk seperti tahap 1. Pada tahap 2, guru honorer sekolah induk tidak lagi diwajibkan untuk melamar di sekolah tempatnya mengajar. Guru honorer sekolah induk dibebaskan untuk memilih sekolah mana yang masih ada sisa kuota formasinya. Dalam hal kelulusan hasil seleksi tahap 2, nilai seluruh peserta pada formasi yang dilamar akan dilakukan perankingan berdasarkan nilai tertinggi. Apabila guru honorer tidak memenuhi persyaratan untuk mengisi formasi, maka akan diisi oleh peserta dari guru swasta atau lulusan PPG. Nah, berikut contoh pengisian formasi berdasarkan rekapitulasi nilai akhir seleksi tahap 2 P3K guru. Nah, misalkan alokasi formasi SD Negeri 1 Maju, di mana total formasinya adalah 3 untuk jabatan guru kelas. Nah, kalau kita lihat nilainya, yang berhak untuk mengisi formasi adalah Putu, Made, dan Sari. Sedangkan yang tidak berhak mengisi formasi adalah Lani dan Edo. Nah, di mana keterangannya Putu dan Made adalah lulusan PPG. Karena lulusan PPG berhak mendapatkan afirmasi senilai 500 poin untuk kompetensi teknis. Nah, sedangkan Sari dan Edo adalah guru swasta dan Lani adalah guru honorer di SD Negeri 1 Maju. Sari adalah guru swasta yang dimana dia memiliki nilai tertinggi ketiga. Nah, sedangkan formasi yang ada di SD Negeri 1 Maju ada 3 formasi, maka yang berhak untuk mengisi formasi di SD Negeri 1 Maju adalah Putu, Made, dan Sari. Walaupun Lani adalah guru honorer di SD Negeri 1 Maju, tetapi ia tidak berhak untuk mengisi formasi karena nilainya lebih kecil dari ketiga orang yang berhak mengisi formasi di SD Negeri 1 Maju. Berikutnya adalah nilai seleksi kompetensi 1 bisa digunakan untuk pengolahan nilai pada seleksi tahap 2. Nah, di mana menurut pasal 34 tentang pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah seleksi kompetensi 2, pada ayat 1, pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan berperingkat terbaik.
Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagai dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika A. memenuhi nilai ambang batas dan pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, B. nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Hasil seleksi kompetensi 2 dan wawancara menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi dan disampaikan kepada Ketua Paselnas secara daring. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 6, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi 2 dan wawancara. Kesimpulan. 1. Seleksi tahap 2 ini merupakan seleksi atau pertempuran yang sesungguhnya dalam pelaksanaan P3K Guru 2021 karena tidak ada lagi yang namanya pengujian formasi, guru induk dan guru non-induk. Pada tahap 2 nanti setiap pelamar memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi formasi yang dilamar. Pemilihan formasi tahap 2 nanti akan dipandu secara sistem untuk memilih sendiri formasi mana yang akan dilamar. Tidak harus di sekolah induk atau bebas memilih formasi. Guru non-induk ataupun guru induk yang lulus passing grade namun tidak mengisi formasi pada seleksi tahap 1 bisa menggunakan nilai seleksi tahap 1 untuk digunakan saat pengolahan nilai seleksi tahap 2 apabila nilai seleksi tahap 1 nanti lebih kecil dari nilai seleksi tahap 1.